yajibu ijtinabun najasi fi ghairi sholat wa mahalluhu fi ghairi tadawwu'i bihi fi badanin aw saumi. Pertanyaan anak di mana hukumnya bersentuhan dengan najis? Maka hukumnya tafsil. Satu, ketika sholat. Dua, di luar sholat. Ketika kita sholat, maka mutlak badan kita, pakaian kita, sama tempat kita itu tidak boleh ada najis. Di peci nggak boleh ada najis, di pakaian, di baju nggak boleh ada najis, di sorban nggak boleh ada najis. Walaupun sorbannya panjang, ada najis di ujungnya tetap. Kenapa? Karena sorban termasuk tiga. Satu, malbus. Dua, mahmul. Tiga, malbus. Apa malbus yang kita pakai? Ini baju nempel di badan, sarung nempel di badan, itu namanya malbus yang dipakai. Dua, ada lagi mahmul yang kita pikul. Mana contoh? Seperti sorban di pundak, seperti loelasan yang dikerudungin, itu namanya mahmul. Seperti ini, orang sholat bawa cangkromnya dari gading gajah, itu orang disebut sholat bawa najis, mahmul. Yang ketiga, malmus yang kita pegang. Kita sholat nggak boleh memegang najis. Itu malmusnya, mahmulnya, sama malmusnya tidak boleh ada najis. Jadi selama sholat kita wajib menjauhi dari najis. Jadi pertanyaan kedua, di posisi mana sajakah kita harus menjauhi najis? Jawabannya di posisi tumbuhan badan kita. Kalau saya berdiri ketika sholat, maka yang harus steril dari najis itu adalah tempat sukun doang, tempat yang kita injak, itu nggak boleh ada najis. Kalau di pinggir kaki kita ada najis, nggak masalah. Contoh, kita lagi sholat, di sajadah orang ada cicak modal, pas di sajadah di pinggir kaki kita. Gimana? Apakah kita harus menghindar? Nggak usah. Tuh, contoh yang kedua, ketika kita sujud, maka yang harus suci adalah tempat-tempat bersandarnya anggota sujud, dari mulai kepala, dua tangan, terus dengkul sampai kaki. Itulah area itu yang harus steril dari najis. Kalau di luar itu nggak masalah, walaupun makruh. Saya kasih contoh, kita lagi sholat, begitu ruku, bangun dari ruku, ada cicak modal pas di tempat sujud kita, najis. Gimana? Apakah najis harus batalin sholat karena di situ ada tempat ada najis? Nggak usah, cukup mundur dikit agar sujud di tempat yang tidak ada najisnya. Jadi nanti gambarannya kita sujud di sini bersampingan pisang sama najis, gimana? Nggak masalah. Gitu. Jadi itu hukumnya. Ketika kita sholat tidak boleh ada
Contoh lagi, kalau manil sholat pakai sepatunya di bawahnya ada tai ayam, gimana? Nggak boleh. Kenapa? Sepatu dipakai termasuk pakaian, ya. Jadi sholatnya nggak sah, termasuk pakai pakaian yang najis. Tapi kalau sepatunya dibuka kemudian diinjak, pakai sendal, di bawah sendal ada tai ayam, sendalnya nggak dipakai, kita copotin, tapi kemudian kita injak, gimana itu? Itu nggak masalah. Kenapa? Karena sendal atasnya masuk suci, yang najis bawahnya. Gitu. Sendal ketika kita injak, satu bukan malbus, dua bukan mahmul, tiga bukan juga malbus. Jadi nggak masalah, asal dibuka kemudian diinjak. Sama halnya seperti kita sholat di atas karpet, atasnya masuk suci, bawahnya ada tai tikus, nggak masalah. Gitu. Oke, sampai di sini tidak dapat dipahami. Dua, kalau di luar sholat ini terbagi dua. Satu, bersentuhan najis tanpa disengaja. Dua, sengaja. Maka jika bersentuhan dengan najisnya itu tanpa disengaja, ini hukumnya tidak haram alias boleh. Tuh, dengan awal kita lagi jalan kaki, dia kayak ayam, gak masalah. Itu masalah kan. Terus apakah wajib dihilangkan saat itu juga? Tidak. Cuman makruh kita berlama-lamaan bersentuhan dengan najis. Seperti halnya kita mau ngecor, ada celana dua, yang satu masih bersih, yang satu udah kotor, ada najisnya. Kemarin kencing udah cebok misalkan, celananya udah bukan najis, boleh kita pakai? Boleh, asal pakai ngecor, jangan pakai sholat. Gitu. Dua, disengaja dan dibalurkan. Wa mahalluhu bi ghairi taqammudi. Kalau kita sengaja melumurkan najis ke badan kita, maka ini menjadi haram. Tuh, poin yang kedua ya. Kalau di luar sholat, satu, tanpa disengaja itu haram. Dua, disengaja dilumurkan ke badan, maka ini haram. Gitu. Kecuali satu, sengaja melumuri badan dengan najis, kecuali satu, ada hajat atau ada darurat, maka itu boleh. Contoh hajat. Karena stroke, orang-orang pada masyhur sembuh kalau diobatin dibalur pakai arak putih. Dulu sempat viral. Sekarang gimana kalau saya stroke obatin pakai arak putih? Jawabannya boleh. Kan sengaja melumuri. Ya, apa yang membolehkan? Hajatin, karena ada kebutuhan. Atau dua, seperti darurat. Contoh orang kena luka, kemudian banyak keluar darah, butuh transfusi darah. Nggak ada darah lain selain darah babi. Kalau pakai darah babi, maka nyawanya bisa tertolong. Kalau tidak dibantu dengan darah babi, maka nyawanya melayang. Gimana? Wajib. Kan darah babi
ya lebih haram lagi kita tidak mempertahankan nyawa kita. Itu ini yang disebut darurat. Jadi kalau helatnya hajat boleh, kalau helatnya darurat jadi hukumnya wajib. Gitu. Jadi berikutnya yang disebut najis adalah mustakdaru yang nasihat sholat. Satu, najis itu mustakdar, sesuatu yang kotor. Tapi kotor yang nasihat sholati yang mencegah akan sahnya sholat, menghalangi sahnya sholat. Antara kotor dan najis umum khusus min wajib. Rumusan dia A bukan B, B bukan A, tapi terkadang kumpul dia A, dia B. Ada kotor tapi bukan najis. Contoh ingus. Ingus kotor gak? Ludah kotor gak? Congek kotor gak? Najis lagi. Dua, ada najis tapi bersih. Contoh arak. Arak itu bersih. Bening kadang-kadang, tapi dia najis. Gitu. Ayat ini yang kotor, yang najis, wajib. Kamu modal. Nah, najis itu ya. Jadi mustakdar yang mana yang disebut najis adalah mustakdar yang nasihat sholat, yang menghalangi akan sahnya sholat. Kalau kotor tapi tidak menghalangi sahnya sholat, itu bukan najis. Seperti ingus, seperti ludah, seperti cilut, itu gak masalah. Kenapa? Bukan najis. Gitu. Dua, yang nasihat sholat dapat menghalangi sahnya sholat, tapi bukan sesuatu yang kotor, itu pun bukan najis. Contoh terbuka aurat. Kalau kita sholat sarung bolong pas di pantat, kulit kelihatan, sah nggak sholat? Tidak. Kenapa? Karena terlihat aurat. Terlihat aurat kotor enggak? Enggak. Bahkan kita sengaja ini suka lihat. Jadi yang disebut najis ini kudu kumpul dua poin. Satu kudu mustakdar, yang kedua kudu yang nasihat sholat. Kalau mustakdar doang tapi tidak yang nasihat sholat, bukan najis. Atau yang nasihat sholat doang tapi bukan mustakdar, itu pun tidak najis. Kudu kumpul dua. Nah, setelah kumpul dua ini, maka dijadikanlah kodiah kuliah. Kullu mustakdarin yang nasihat sholati wa najisun. Setiap yang kotor dan dapat menghalangi sahnya sholat, maka itu disebut najis. Lalu masukkan ke buruk bidinya. Buruk, contoh kayak ayam. Ayam kotor gak? Kotor. Kalau sholat gak boleh. Dalilnya Nabi. Dulu Nabi pernah itu ketika sholat melarang sahabat untuk menyentuh kotoran binatang. Maka Imam Syafi'i dijadikan dalil kotoran binatang adalah najis, dapat menghalangi sahnya sholat. Itu ya, Rasul lakor mustakdar yang nasihat sholat. Tai sapi kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat. Wa kullu makanan kadali bahwa najasun. Setiap benda yang seperti itu maka hukumnya najis. Diun hijau Rasul lakor najis. Tai sapi hukumnya najis. Eta kos itu
ART yang nanti di bawahnya bakal bisa dijadikan hidup beberapa cabang-cabang hukum yang nanti bakalan ada yang sekarang nggak ada. Itu yang harus di atas sholat. Jadi maka ini kok diakui ya semua yang mustaqdar yang namus di atas sholat kata begitu disebut najis. Timbul pertanyaan, ada yang dikecualikan enggak? Jawab ada. Apa yang dikecualikan? Ternyata darah sendiri. Darah najis. Tapi kalau darah kita sendiri keluar ketika sholat, maka ini hukumnya murakhishah, diringankan. Rusaknya, ingat, hukum agama terbagi dua. Satu ada yang disebut azimah, dua ada yang disebut rukhsah. Oke, mulai kesempatan yang dimulai usul atau jamu dawami. Di situ disebutkan bahwa hukum asal azimah. Azimah itu apa? Hukum yang asal dan tidak ada pengurangan atau keringanan. Kalau itu disebutnya azimah. Lawan dari azimah adalah rukhsah, adalah hukum yang diringankan. Artinya yang namanya diringankan, hukumnya masih tetap ada. Hanya saja prakteknya atau kualitasnya diturunkan. Contoh. Kita kelaparan di tengah dulu, lalu untuk makan baik ayam babi nawarin cirinya siapa namanya ciri ayam mual baik siapa kali itu. Gimana hukumnya makan telinga babi kalau lagi bukan darurat haram? Gimana hukumnya makan daging ular kalau bukan darurat hukumnya haram? Kenapa? Najis. Kemudian ketika darurat wajib dimakan. Pertanyaannya, kok boleh dimakan? Jawabannya satu, rukhsah. Kalau rukhsah berarti hukum najisnya babi hilang nggak? Tidak. Hukum najisnya anjing jadi hilang nggak? Tidak. Hukum najisnya tetap ada, hanya saja jadi boleh dimakan. Ya kan itu disebutnya rukhsah. Contoh dari kita lagi safar, kan boleh tuh sholat dua praktek, satu di jamak, dua di qasar, asal jangan ditinggalin. Ya, pertanyaannya, aturan baru pakai jamak nih, aturan di waktu Johor kita sholat ini boleh, kita enggak sholat, dengan catatan Johornya nanti dilaksanakan di waktu asar atau sebaliknya. Nah, hukum wajib sholat Johor hilang nggak? Tidak, tetap ada, hanya saja prakteknya pelaksanaannya dialih ke waktunya. Atau misalnya pakai kosor, kan sekarang musim itu orang juga di kosor ya, musim umum orangnya kosor, si bajil kosor, bukan pemajikan itu di kosor lewat. Tapi kosor-kosor mohon maaf ya. Kemana? Di kosor. Sekarang menurut sholat di orang 4 rakaat hukumnya wajib karena safar jadi rukhsah. Asal 4 jadi 2. Gimana? Hukum wajibnya jadi hilang nggak? Tidak. Kata begitu disebutnya rukhsah. Darah najis, tapi kalau punya kita maka ini dapat keringanan. Murakhishah ini ada rukhsah, sehingga kalau kita sholat misalkan amsar bisul dibujur, begitu berdiri masih aman, pas ruku meledak bisul basah
kita boleh melanjutkan sholat kita. Beda kalau darah orang lain. Beda itu mah. Misalkan dia manggil tersolat, jadi nasirotol mustaqim, dua kali satu siamsa, lahura, dua semua, muntah darah, akhirnya nyampe. Menunggu Ismail, udara, amsa, kumaha batalkan ke sholat maghrib, batal. Kenapa? Kan darahnya darah amsa bagi loba. Itu. Jadi rusaknya nggak ada tuh. Yang ada rusak itu kalau darah kita sendiri, baik disengaja ataupun tidak. Kalau darah orang lain ada yang tidak membatalkan sholat. Satu, jika sedikit dan tidak disengaja. Oke? Setelah standarnya najis, kudu mustahdarun yang nasihat sholat dan la yurah fisok. Itu cuman para ulama itu ya, karena dia tidak menyebut hak atau takrib, melainkan mereka menyebutkan dobit. Batasan najis itu adalah mustahdar sampai yang nasihat sholat la yurah fisok. Gitu kan? Bahwa karosin wa qaulin, najis yang pertama dan yang kedua adalah semua kotoran. Tai jeung ciki eta hukumna najis. Walaupun dari segala macam, dari manusia najis, dari kebo najis, dari babi najis. Itu. Burung najis, ikan najis, lainnya. Maka dalam dina akuarium ikannya mah suci. Tapi kalau ikan tersebut modal, maka airnya jadi bukan najis. Maka kalau buat polusi gede supaya cairnya loba. Ketika ikan modal lihat berubah apa tidak cairnya. Kalau tidak berubah masih suci. Si gede ingin akuarium sebenarnya itu atau pakan sari. Bahkan warna lanap sasahirakan termasuk dari hewan yang tidak ada darah. Contoh cicak ketika modal najis. Jadi mazhab Syafi'i umum semua kotoran baik modal atau ciri dan segala macam hayawan hukumnya najis. Mazhab Syafi'i. Gimana mazhab yang lain? Mazhab yang lain satu, mazhab Hanafi semua kotoran binatang suci. Mazhab Hanafi. Dua, Maliki dan Hambali membagi dua, tergantung hewannya. Kalau hewannya kebo suci, kalau hewannya ube suci. Tapi kalau hewannya gajah najis. Kenapa? Karena kambing boleh dimakan, gajah tidak boleh dimakan. Karena kalau kita makan gajah nggak bakal keurus, kurang memakai berdilaku gajah. Jadi mazhab Maliki dan Hambali membagi dua kategori. Kalau hewannya hewan makul boleh dikonsumsi, maka kotorannya suci. Hadis mereka ngajaikom Yusuf protein boleh sampai. Mazhab Maliki boleh. Kenapa? Dari kambing suci. Cuma bukan berarti yang suci boleh dimakan. Beko suci. Gak ada saya bilang. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, kalau hewan makul maka kotorannya suci, air kencingnya suci. Kalau hewan buaya makul maka najis. Gitu. Jadi kalau mulai ditertibkan dari paling rendah sampai paling tinggi tiga. Satu, mazhab Hanafi semua suci. Dua, Maliki dan Hambali, ya. Makul suci kotorannya, buaya makul najis. Syafi'i rek makul, rek buaya makul hukumnya najis. Kecuali ayat dua ulama luar biasa. Siapa? Satu Imam Bukhari, nomor kedua Imam Bukhari.
tapi roh